Halo, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Juli. Dan seperti biasa saya akan balasin lagi ya komen-komen yang udah teman-teman drop di kolom komentar. Nah, buat teman-teman lain kalau misalnya ada yang ingin ditanyain atau ingin dibahas, jangan lupa silakan requestnya itu tinggal komen aja di kolom komentarnya. Nah, kita liatin satu-satu dulu. Ini dari Ibu Dewi Sri Rejeki. Waduh, mudah-mudahan rezekinya bertambah banyak nih. Nah, tolong bahas EDGE, UNTR, MYOH, BRPT, dan bagaimana dengan right issue MNC Bank? Apakah untung kalau ditebus? Oke, nanti kita bahas. Dan dari ID Simen Kreatif. Hadir, Madam. Thank you ya. Thank you banget. Keren sekali. Buat teman-teman lain kalau ada yang ingin dibahas juga nih mumpung kayaknya minggu ini minggu terakhir ya, maksudnya marketnya agak bergelora, mungkin minggu depan udah mulai sepi nih biasanya kalau seminggu sebelum menjelang libur panjang, itu banyak orang yang udah liburan sehingga transaksi di market juga semakin berkurang. Tapi don't worry, mudah-mudahan tetap ada ya saham-saham yang sedang uptrend, saham-saham yang sedang naik seperti hari ini. Dan nanti kita akan bahas juga di belakang. Oke, saya akan share ini dulu, mau share beberapa tips untuk teman-teman money management atau mengatur portfolionya. Ini pernah saya share sebetulnya di video-video sebelumnya, tapi nggak apa-apa, saya akan share ulang. Barangkali ada teman-teman baru yang baru mampir di sini. Nah, jadi saya contohin misalnya size portfolionya itu 1 juta, dan ada beberapa saham yang dipilih, misalnya saham A, saham B, C, D, dan E. Jadi jangan terlalu banyak sih ya kalau bisa sehingga kita bisa mengatur porsinya, position sizing-nya, ataupun mengatur trading plan-nya biar lebih teliti, lebih detail, dan kita gampang mantaunya. Contohnya nih, seandainya kalau teman-teman masuk di saham yang blue chip, contohnya kayak Big Bang, itu porsinya karena dia aman ya, maka porsinya kita bisa besarin. Nah, fungsinya position size adalah seperti ini. Misalnya di saham C, ini adalah saham blue chip dan kita besarin posisinya, meskipun hanya cuan 5%, lalu misalnya kita beli saham gorengan nih, di D dan E dengan porsi yang kecil, yaitu misalnya hanya sebesar 8% dari total porto, maka 8% dari 100 juta itu 8 juta ya, dan 2 juta. Ketika kita loss gede, 20% sampai 50%, maka secara keseluruhan totalnya itu kita masih cuan ya. Kita hanya loss-nya sedikit tuh. Ini kalau sampai kelupaan pasang stop loss atau kebablasan ARB misalnya. Maka ini untuk menjaga-jaga kita hanya menggunakan porsi yang kecil aja. Sedangkan untuk saham-saham second liner atau first liner yang teman-teman merasa bahwa titik entry-nya udah tepat nih, atau dia lagi uptrend nih. Nah, kita bisa agak besarin. Seperti di sini 10%, 20%, sampai 60% bahkan ya. Ini contohnya ada saham yang rally, kita bisa terus averaging up atau menambah porsi di saham tersebut. Walaupun nanti gain-nya itu hanya 5% yang paling kecil, tapi tetap ya dia secara rupiah karena bobotnya besar, secara rupiah dia yang mendongkrak atau membantu performa dari portfolio kita. Jadi seperti itu. Ini pentingnya money management, manajemen portfolio. Contoh kedua, seandainya teman-teman berhasil cuan dari saham gorengannya nih, maka tentu akan lebih besar lagi gain-nya. Nah, ini walaupun 50%, tapi karena size-nya kecil, maka dia cuannya juga secara rupiah hanya 1 juta. Malah lebih kecil ya daripada yang hanya 5%. Jadi ingat, position sizing atau bobot dari saham yang kita beli itu sangat penting banget. Jadi jangan beli jangan dipikir bahwa kita beli sahamnya kecil, cuannya banyak, beli sahamnya banyak, cuannya malah loss-nya malah gede gitu. Jadi hati-hati jangan sampai salah pilih, karena pemilihan sahamnya mungkin yang salah. Jadi jangan sampai bobot besarnya itu di saham gorengan, bobot kecilnya malah di saham-saham blue chip. Nah, kecuali teman-teman memang cuannya atau lebih sering cuan itu di saham-saham gorengan, lebih win rate-nya lebih besar, lebih sering cuan. Nah, itu kembali ke masing-masing sendiri juga. Tuh. Oke?
Terus saya mau jelasin sedikit cara penggunaan tools dari Wisdom and Invest. Misalnya teman-teman ada yang suka sama tools yang saya pakai, maka nanti bisa tanya-tanya ke admin ya. Mumpung lagi, justru kalau lagi sepi ini kita manfaatkan waktunya untuk belajar. Jadi nanti di tahun baru kita start dengan semangat baru, dengan ilmu baru, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa lebih baik lagi hasilnya di tahun 2024. Ya, ini chart Win yang sering saya pakai dan biasanya digunakan oleh para member. Kalau nasabah chart-nya agak berbeda karena gratis ya. Gratis 1 bulan pertama dan diperpanjang selama ada transaksi, ada minimum transaksinya. Nah, coba teman-teman yang tertarik untuk ngambil yang, tools yang gratis itu juga bisa tanya ke admin ya. Nomor kontak admin ada di deskripsi di bawah. Jadi tanya-tanya aja dulu, daripada teman-teman buka rekening sekuritas tapi nggak dapat fasilitas tambahan apa-apa, mendingan buka lewat Wisdom and Invest, dapetin tools secara gratis. Barangkali dengan tools yang gratis itu aja teman-teman bisa cuan. Seperti itu ya. Kita juga ada ini nih. Nih kalau mau tanya-tanya bisa lewat Zoom. Biasanya kita selalu ada secara rutin di hari Rabu jam 8 malam dan Sabtu jam 4 sore. Link Zoom-nya biasa di-share di Telegram dan di Instagram. Instagram Story. Jadi pastikan teman-teman udah follow Instagramnya Wisdom and Invest ataupun bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest. Nah ini kita toolsnya ada banyak banget ya. Cuma karena banyak banget saya nggak mungkin bahas semuanya. Saya akan bahas tools yang memang biasanya saya pakai gitu ya. Ini juga ada screener, screener kita banyak banget. Dan saya nggak pakai semuanya, saya hanya pakai beberapa aja yang paling sering digunakan. Terutama screener yang di broadcast itu per 30 menit itu udah cukup sih untuk saya. Lalu, sebentar ya, tadi kita belum bahas ke ini nih, cara menggunakan Chartwin. Nah, saya ada jelasin di salah satu video itu, yaitu The Winners Method. Metode Winners ini caranya tuh seperti ini. Kita cukup latihan di satu trading system yang sama, yang udah cukup powerful, dan kita latih terus, kita asah terus, sehingga itu menjadi unconscious competence. Jadi, supaya kita, ini ya, apa namanya, melatih muscle memori otak kita. Jadi kalau ada ciri-ciri ini, itu menjadi setup untuk entry gitu. Contohnya ini ya, ini afternya. Jadi yang tadi before-nya ketika ada ketiga ciri-ciri ini, dia breakout, candle higher high, volume meningkat, momentum meningkat. Jadi kita manfaatin tuh momentumnya untuk kita entry dan kita bisa swing-kan di saham-saham yang uptrend. Ya, ini juga before-nya, ini agak kekurangan satu candle sih. Harusnya dia udah breakout dan candlenya higher high, volume meningkat, momentum meningkat, dan ini adalah after-nya. Nah, ini adalah after-nya. And then di contohnya di sini dia breakout, volume meningkat, momentum meningkat, ini adalah after-nya. Lalu di sini juga PANI contohnya, dia breakout, volume meningkat, momentum meningkat, ini adalah afternya, bahkan sampai sekarang udah 5.000 ya, jadi udah jauh banget. Seger juga, breakout, candle higher high, volume meningkat, momentum meningkat. Tuh. Jadi semakin sering kita ngeliat, oh saham yang ada ciri-ciri ini jalannya panjang nih, jadi kita bisa menemukan saham-saham winners gitu ya, saham-saham winners. Kita bisa entry di saham-saham yang seperti itu. Oke, tadi sampai PANI, seger, ini ada saham-saham lainnya juga. Nggak selalu semuanya lancar-lancar ya. Jadi kayak Meta ini dia cuma naiknya memang sebentar aja. Cara entry-nya itu saat dia breakout. Saat dia breakout, kita tinggal ikutin trennya. Begitu dia patah trennya, kita harus exit. Jadi si Meta ini nggak panjang sih. Dia hanya sebentar kalau nggak salah. Saya udah nggak perhatiin lagi. Metanya juga mau private placement, mau go private ya. Jadi go private-nya di harga berapa saya lupa, waktu itu udah ada pengumumannya. Nah, contoh lagi DOOH ini juga, nggak lama sih, tapi kita seenggaknya bisa manfaatin untuk entry beberapa candle. Misalnya ketinggalan ya 2, 3 candle masih oke lah. Kalau dia udah patah trennya, maka kita exit, gitu ya. Itu contoh.
Ini, sekuritas-sekuritas yang kerjasama dengan kita, yang teman-teman kalau tertarik, bisa buka ini, sekuritas Stockbit. Kita udah ada nih, udah kerjasama dengan memasukkan kode community, lalu ada MNC, ini udah ada linknya juga ada di deskripsi di bawah. Jadi kalau mau buka langsung silakan, atau mau dipandu oleh admin juga boleh banget. Ini ada sekuritas, investasiku, JUC, NH Korindo. Tuh ya, ada nomor kontaknya tuh, nomor teleponnya 0819 0506 8073. Di bawah juga ada nih deskripsi, tinggal di colek-colek aja adminnya dan ditanya sejelas-jelasnya. Ini kemarin juga saya ada share ya, porto saya, perkembangannya bagaimana. Mudah-mudahan teman-teman jangan lupa untuk mereview dan dicari tahu kira-kira kesalahannya itu di mana. Oke, supaya bisa diperbaiki tahun baru kita mulai cara yang baru. Oke, saham pertama yang mau kita bahas ini sesuai request di EDGE. EDGE. EDGE ini dia saya sih kurang suka ya. Pertama karena momentumnya, sebentar saya benerin dulu. Jadi memang sih momentumnya sudah membaik, tapi trennya sih udah enggak ini ya, lebih bagus itu saat dia sama seperti yang tadi saya jelasin cara menggunakan chart win itu, entry-nya adalah ketika dia breakout, momentumnya meningkat, volume eee, volume meningkat, momentum yang paling bawah ya, ini yang di sini itu, volume. Jadi yang momentumnya meningkat, volume meningkat, dan dia breakout, candlenya higher high, saat itulah saatnya entry. Begitu dia patah tren, terutama di candle ini ya, dia bikin lower low, ini kayaknya ARB juga kali waktu itu. Nah, itu udah tidak menarik lagi, artinya PSA sudah bubar. Untuk saat ini, momentumnya sih memang ada perbaikan, jadi mungkin dia akan dead cat bounce aja. Kalau untuk average down, saya sih nggak menyarankan ya, tidak pernah disarankan averaging, mendingan SOS aja atau exit kalau misalnya dia sudah mantul, dengan supportnya itu di 4750, resist di 7000. Jadi karena dia tidak ada momentum, mungkin dia akan bergerak di area sini aja nih. Jadi range-nya itu di area sini sampai sini. Pergerakan range pergerakannya ya 4750 sampai area 7000. Dia akan bergerak di dalam range-nya ini. Hanya akan menarik lagi kalau dia kembali ke atas 7000 dan ada momentum meningkat, volumenya kembali meningkat lagi. Selama dia tidak breakout, volume tidak meningkat lagi, momentum tidak ada, belum ada, maka belum menarik. Kemungkinan dia akan bergerak di area sini-sini aja. Oke, jadi itu untuk EDGE, lalu UNTR. UNTR sebetulnya secara tren ini kan saham siklikal ya. Saya kasih lihat nih UNTR-nya kalau di chart weekly. Nih kita lihat. Saham siklikal artinya musiman, kalau dia lagi uptrend maka menarik. Jadi menunggu ini UNTR ya, sahamnya kita tarik garis resist downtrend-nya. Selama dia di bawah itu ya kenaikannya paling hanya DCB aja. DCB itu artinya dia turun, dia naik. Nah, ini itu namanya DCB, dead cat bounce. Turun lagi, dia naik lagi. Jadi hanya untuk fast trading. Ini juga turun lagi dan naik sampai akhirnya dia sudah keluar dari resist downtrend ini. Ini sempat turun malah. Nah, ini tapi masih ada potensi untuk dia naik kembali. Kalau ini masih di bawah downtrend line ya. Ini downtrend-nya dia masih di sini-sini aja. Nah, momentumnya sih memang menarik. Ini kalau kita lihat momentum sih agak menarik karena ada perbaikan, ada potensi dia bisa dead cat bounce. Dead cat bounce-nya ke berapa? Potensinya ke sini 22.725, maksimal di MA 200 nih 25.500 sampai di resist yang sebelah sini juga bisa aja 26.950. Tapi satu-satu ya resistnya dia harus tembusin dulu. Jadi resist 21.900 ini terdekat atau resist trennya, tren minor.
bukan tren major ya, tren major itu tadi di chart yang weekly. Ini tren minornya kalau misalnya dia break, maka berpotensi ke 22.725, dia menguji resistnya dulu. Setelah diuji kalau dia breakout baru berpotensi ke area sini 24.000. Setelah 24.000 baru dia berpotensi ke sebelah sini ya, area 25 sampai 25.575 lah kita buletin ini MA 200-nya. Seperti itu ya. Jadi untuk UNTR sifatnya hanya DCB aja. MYOH. Tuh, ini UNTR-nya tidak ada inflow foreign juga. Tuh ini weekly-nya dia masih begini aja ya. Jadi mudah-mudahan sih dia seenggaknya mantul lah ke area sini tuh. Nah, dia mantul lagi naik. Kalau yang nyangkut maka bisa dead cat bounce. Kalau yang mau spec buy boleh-boleh aja. Kalau mau spec buy on weakness ya. Lebih bagus sih belinya di support yang sebelah sini nih, 21 ribuan. Jadi mudah-mudahan dia ke sini dulu sebentar, habis itu dia bisa breakout ya, habis itu taking profit. Jadi hanya untuk fast trading aja. Di 22, 24, 25. Tadi MYOH-nya ya. MYOH terus terang saya nggak tertarik dengan MYOH ini. Mudah-mudahan sih Ibu Sri Rejeki yang bertanya ini Bu Dewi bukan nyangkut ya mudah-mudahan. Kalaupun nyangkut mudah-mudahan bisa memutuskan untuk exit atau mengurangi porsinya sehingga ada modal untuk diputar di saham lain. Kenapa saya nggak tertarik dengan MYOH? Jadi kalau baru mau entry saya sih nggak tertarik ya. Pertama karena dia tidak liquid, transaksi rata-rata hanya di 0,11 miliar tuh. Jadi nggak banget, volumenya tidak ada, momentumnya tidak ada, pergerakan candlenya juga seperti ini tidak menarik ya. Buat saya sih tidak menarik, tidak ada tren, pergerakan harganya juga begitu, eee, tidak oke sih menurut saya. Kita lihat bid overnya nih, biasanya kalau yang candle-nya begitu, bid overnya juga nggak nggak gimana-gimana nih. Rapi sih, nggak ada yang, oh ada nih yang hilang tuh. Tuh ya, kelihatan di sini ya, 15.30, tiba-tiba 15.05, tiba-tiba 15.60, itu pun lotnya hanya satu, hanya satu, hanya satu, frekuensinya juga hanya satu gitu. Jadi menurut saya nggak menarik ya, benar-benar tidak menarik. Hanya menarik kalau misalnya dia mana nih? Kalau dia sudah candlenya bagus, bid overnya rapi, volumenya meningkat, liquid itu biasanya jadi satu transaksinya tuh rata-rata ya, bukan cuma satu hari, tapi transaksi rata-rata itu di 1 sampai 3 miliar lah misalnya. Jadi di rata-rata ini. Average total transaksi. Tuh AVG total transaksi. Jadi transaksi rata-rata, bukan transaksi satu hari. Lanjut ke BRPT. BRPT, momentumnya kembali ada. Foreign flow-nya sih lumayan nih. Tadi sempat saya cekin. Ada foreign flow masih. Jadi mudah-mudahan sih masih menarik ya. Dengan supportnya tentu di low candle kemarin nih. Ini sebenarnya ada gap juga. 13.10 ya kalau nggak salah gapnya. Coba saya cek dulu detailnya di berapa BRPT-nya. 13 13.10 itu jadi supportnya. Masih menarik, tapi lumayan nih pergerakannya lumayan liar juga nih. Mungkin banyak trader yang tidak ada saham untuk di-tradingin yang lain, jadi semua pada ke saham-sahamnya Om PP. Nah, ini boleh masih menarik, paling untuk fast trading di 13.10 ya supportnya, dan resistnya di high high yang kemarin nih, 16.70 itu resist. Resist selanjutnya di 19.50 karena dia all time high kan. 19.50 itu resist all time high-nya. Nah, selama ada inflow, mudah-mudahan sih masih menarik untuk ditradingkan. Untuk trading ya, bukan untuk swing panjang. Karena setahu saya sih secara valuasi udah nggak murah. Sentimennya saya nggak tahu apaan, sentimen apa. Cuma tahunya ini sahamnya Om PP aja.
Coba lihat ya, PBV-nya berapa, udah cukup besar di 5,9. Saya nggak tahu sih PBV dari industrinya berapa, sebagai perbandingan, kita harus bandingin ya dengan industri, dan saham-saham lain yang seindustri. Jadi intinya sih untuk BRPT masih menarik untuk ditradingkan aja. 13.10 tadi ya supportnya batasnya ya. And BABP, right issue sebaiknya ditebus apa enggak gitu ya. Apakah untung kalau ditebus? Jelas tidak. Kenapa tidak? Karena BABP. BABP harga sekarang di 61. Closingnya kan ya. Closing 62, no, closing over ya. Oke, closing 62. Kita lihat sebentar, saya cekin dulu right ininya BABP. Trading right-nya sampai kapan nih? Right issue di harga 75. Harga sekarang di harga market itu 62. Apakah untung untuk tebus? Tentu tidak ya. Mendingan kita beli aja di regular market, yaitu di harga 75. Di harga 75, di harga 62, yaitu di bawah harga right issue-nya gitu kan. Ngapain kita tebus barang yang mahal? Kita bisa beli di harga 62 gitu. Berbeda dengan PANI. Nah, kita baca ininya ya. Jadi kasusnya agak beda nih untuk si BABP. Pertama, BABP itu namun pemegang saham pengendali perseorangan tidak melaksanakan seluruh penambahan modal dengan intinya tidak ada standby buyer ya, tunggu ya. Tidak ada pembeli siaga dalam gelaran right issue itu. Nah, itu yang pertama, tidak ada standby buyernya. Right issue-nya juga di atas gitu ya, 75, sedangkan harga marketnya aja cuma 62. Tentu enggak oke gitu. Berbeda dengan si PANI, kalau PANI kan, jelas dia ada standby buyer-nya, lalu, menariknya si PANI itu memang waktu right issue, waktu cum date dia di bawah 5.000 ya, tapi kemudian habis itu dikerek naik sampai ke atas 5.000. Jadi masih oke lah untuk ditebus, sempet, sempet naik ke berapa itu ya, PANI-nya itu ya, saya lupa nih. Coba lihat PANI. Dia sempat naik di atas 5.000, jadi kalau ditebus di 5.000 pun masih bisa dijual di regular market. Bahkan right-nya itu bisa dijual. Sedangkan tadi saya cek BABP right-nya nggak naik ya, harganya di 1 ya. Saya nggak ngelihat nih bid offer-nya berapa. Jadi kalau, offer-nya itu penuh, maksudnya semua pada rebutan jualan, maka kayaknya no hope sih. Kayak waktu itu kasusnya BBKP. BBKP juga saya pernah perhatiin, jadi dia right issue di 100, memang ditahan di 100-nya itu dia nggak bisa turun ke bawah, tapi right-nya itu semua pada rebutan jualan. Jadi nggak naik gitu harganya. Cuma di Rp1 dan itu di offer-nya tuh penuh banget. Nah, kalau dilihat dari kondisi seperti itu, kecurigaan saya adalah harganya akan turun ke bawah 100 gitu. Jadi buat apa kita tebus right-nya di harga 100, sedangkan kita bisa beli di harga market itu di bawah 100, yaitu di sekarang 80 BBKP. Nah, jadi menurut teman-teman gimana? Apakah oke untuk menebus right-nya? Menurut saya sih enggak. Oke? Saham seperti ini mendingan sih hanya untuk trading ya, jangan diharapkan right issue-nya, kecuali memang dia right issue-nya itu, projeknya memang ada, hasilnya kelihatan gitu ya. Kayak PANI kan ada tuh kelihatan, terutama bagi yang tinggal di Jakarta tahulah PIK 2 seperti apa. Nah, berbeda nih dengan BABP, terus terang saya nggak tahu nih. Oke, lanjut, itu aja pertanyaan dari teman-teman. Kalau masih ada yang mau ditanya silakan drop di kolom komentar. Minggu ini mungkin minggu terakhir, minggu depan saya akan bahasnya, di luar saham mungkin ya. Kalau ada ide mau bahas apa, mau diskusi apa, silakan drop di kolom komentar. Saya mau bahas KF. Jadi kemarin aku bahasin yang kemarin ya, yang udah kita catat. Itu ERA, ada BBCA. BBCA inflow foreign itu gede. Tadi kayaknya closing-nya ditarik ya, lumayan tuh BBCA.
Tuh closing ditarik. And then ada lagi IRA KF. Nah, tinggal ASII-nya. ASI-nya kayaknya hanya untuk trading aja sih. Saya mau bahas yang lagi menarik-menarik aja. KF IRA, saya mau jelasin satu chart yang menurut saya cocok untuk teman-teman yang suka fast trading. Fast trading. Jadi KF. Chart 5 menit ya. Nah, chart 5 menit kelihatan berapa banyak yang HK, berapa banyak yang haki. Ini lumayan ya, kayaknya banyak ini tradernya di sini rame. Secara frekuensi juga harusnya banyak nih tradernya. Nah, ini ada spike, saat dia lagi sideways, ada yang HK, harga bergerak naik ya. Jadi masih oke secara rata-rata. Rata-rata itu yang garis hitam, ini masih oke. Hari ini ditutup ARA untuk KF dan IRA, jadi masih menarik. Yang punya tinggal pasang trailing stop atau jangan lupa di taking profit secara nyicil. Jadi taking profitnya juga cicil-cicil ya, supaya nggak kehabisan semua barangnya. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, chart hak kaki. Kemarin saya juga ada jelasin chart hak kaki juga sih. Jadi menarik ya. Ini chart kemarin nih. Tuh. Tanggal kemarin punya tuh. Ini ada spike dan dia masih nanjak ya. Walaupun ada yang taking profit tapi dia ditutup ARA, masih berpotensi naik hari ini dan ternyata ditutup ARA lagi. Amazing. Mungkin karena saking nggak ada saham yang bisa ditradingkan yang lain ya. Jadi ketika rame di sektor ini semuanya pada naik. Tapi hati-hati eh si KF IRA ataupun sektor health lainnya kayaknya hanya momentum aja ya. Jadi bukan untuk swing yang panjang-panjang banget. Ini hanya benar-benar hanya untuk momentum aja. IRA-nya juga sama, kita bahas IRA-nya deh sekalian. Kita liatin hak-hakinya. Ini tuh masih oke ya hak-hakinya. Sempet turun, sempet banyak yang buang barang, tapi akhirnya harga kembali naik lagi. Yang mau entry sudah tidak disarankan karena sudah high risk banget, udah 2 hari ARA, maksimal biasanya 3 hari ARA, habis itu ambiar. Nah, jadi jangan sampai ke bagian cuci piring ya. KF IRA saya hanya untuk pembahasan, bukan rekomendasi. Oh iya, kelupaan saya mau disclaimer dulu ya. Semua saham yang dibahas di sini tujuannya agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman dicek kembali, analisa kembali, sesuaikan dengan trading plan ataupun trading style-nya masing-masing. Oke, ingat ya, bukan ajakan membeli ataupun menjual. Di sini tidak ada buy di harga sekian, sell di harga sekian, stop loss sekian, nggak ada trading plan karena tergantung teman-teman masing-masing. Saya hanya mau edukasi aja, ya. Lalu primnya cukup menarik. Saya bahas dari sisi teknikal aja ya, sentimennya apa, laporan keuangan gimana, saya nggak tahu. Jadi saya hanya bahas dari sisi teknikal. Ini cukup menarik. Kenapa? Karena mulai ada volume, momentumnya juga mulai ada. Walaupun bukan momentum yang berwarna biru Ben-Hur, tapi ini udah cukup menarik. Dia menguji dulu MA 200-nya. Di sini ya, area resist di 202 sampai di 103. Ini berapa tuh? 104 kali ya. Masih menarik untuk fast trading. Oke, prim. Berapa sih itu? High-nya 105. Berarti itu area resistnya tuh. 103 sampai 105 itu area resist. Di sini nih, harga tertingginya. Kita cek juga deh haki prim 5 menitnya. Secara 5 menitnya sih belum oke-oke banget ya. Memang di sini ada spike, tapi dia butuh konfirmasi, yaitu dia harus breakout. Wait and see aja untuk si prim. Kalau mau spec buy, bisa di support aja ya. Di support 86 sampai 90 lah, deket-deket support supaya risknya lebih kecil. Kalau jadi kalau dia kembali ke sini, ke area 86 boleh spec buy atau tunggu dia mantul aja dulu baru spec buy. Ini sampai 83 bahkan nih. Support 83 ya. 83 sampai 86 di area sana. Kalau dia mantul maka spec buy, mudah-mudahan dia akan menguji lagi area 102-nya ini.
Oke. Kalau breakout juga boleh strategi buy on breakout, gunakan support di 5 menit aja untuk entry atau VWAP. VWAP itu bisa lihatnya di sebelah sini ya, ada angka VWAP-nya. Entry sebisa mungkin sedekat mungkin dengan angka VWAP itu, karena VWAP itu adalah rata-ratanya, harga rata-rata di hari itu. Dan kecenderungannya saham itu bergerak, harga itu kan bergerak kan naik turun. Kecenderungannya tuh dia lewatin terus si AVG price-nya ini. Sehingga bisa kita manfaatkan untuk fast trading. Misalnya dia turun dan jadi ingat ya, kita harus bikin antrian. Pecah antriannya, jangan cuma satu antrian, tapi pecah antriannya jadi misalnya 5 gitu, atau 3 antrian. Sehingga kita bisa taruh satu di harga average price, satu misalnya kita mau di atas average price sedikit, lalu satu lagi di bawah. Sehingga ketika dapat semua antriannya, rata-rata kita nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Seperti itu. Lanjut, setelah Prim, Era. Era juga sempet ya, saya udah share kapan? Saya share-nya kapan? Kemarin. Nah, happy cuan buat yang dapetin. Silahkan drop di kolom komentar kalau ada yang cuan nih. Era, hari ini lumayan ya, dia naik. Kemarin momentum biru perdana. Mudah-mudahan masih lanjut, tapi hanya untuk swing pendek aja. Karena potensinya dia akan menguji area resist di sebelah sini nih, MA200 ya, 462. Area sana, ini juga ada area resist. Di sini juga ada area resist. Tapi mudah-mudahan sih bisa ke area 462 nih. Support terdekat tentu low hari ini, 378. Selama dia bertahan di situ, tidak membuat lower low, LL atau lower low, masih oke. Jadi misalnya dia bikin inside bar, atau dia bikin higher high, itu masih oke. Kalau dia bikin lower low, otomatis dia akan breakdown support low hari ini, 378. Artinya dia akan kembali ke support yang sebelah sini nih, di 352. Karena di sini sebenarnya ada support trend juga ya. Nah, di area situ. Takutnya gerakannya dia mau begini. Itu bisa aja, habis itu baru mantul. Atau bisa juga, saking nggak ada saham yang lain yang bisa ditradingkan, ini langsung cus, besok kena langsung. Itu bisa aja. Sehingga kita harus siap-siap ya. Kira-kira kalau misalnya besok dia langsung naik, kita harus ngapain? Kalau misalnya dia turun dulu, kita harus ngapain? Itulah fungsinya kita membuat trading plan. Oke? Era, next, Toba. Untuk Toba, cukup menarik. Tetap sama, dia masih downtrend, jadi kenaikannya sifatnya hanya dead cat bounce. Dan si Toba ini dia liar ya pergerakannya, jadi harus hati-hati. Juga jangan pakai porsi besar-besar karena dia volatil banget. Momentumnya ada, mau volumenya juga lumayan, dengan support di 254 sampai 230, jadi supportnya lumayan jauh. Support terdekat sih 272 ya. 272, support 254 dan 230. Resist 308. Kalau breakout lagi maka berpotensi ke 348. Nah, jadi pergerakannya dia bisa begini. Ke sini, ke sini, ke sini. Atau dia akan turun dulu, habis itu baru mantul lagi. Ya. Jadi siapkan trading plan-nya masing-masing supaya udah tahu kalau dia breakout bagaimana, kalau dia turun dulu kita harus bagaimana. Dan itu adalah saham terakhir yang saya bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, buat teman-teman kalau ada yang mau ditanya lagi silakan ya. Mumpung saya masih bikin YouTube-nya ini masih bahas, kita boleh bahas apa aja. Minggu depan mungkin saya akan bahas hal lain, tidak saham lagi karena mungkin marketnya sepi nih. Kalau marketnya sepi nggak ada juga yang bisa dibahas, oke? Thank you ya buat yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga ikutan belajar. Semoga selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.